Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada pertemuan kali ini atas izin dan iradah Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di majelis pengajian Sinyal Islam Indonesia yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang masalah haid, nifas. Termasuk di sana ada istihadhah. Pembahasan ini sangat penting kita ketahui, terutama untuk kaum hawa. Ya, untuk perempuan ini adalah sangat penting diketahui karena seorang perempuan pasti akan mengalami menstruasi dan akan mengalami nifas dan akan mengalami istihadhah biasanya. Oleh karena itu maka wajib tahu. Sehingga kalau seorang perempuan tidak tahu, maka suaminya wajib tahu. Sehingga suaminya wajib memberitahu kepada istrinya. Ini pengajian sangat berharga, lebih khusus untuk bapak-bapak untuk memberitahu istrinya, dan ibu-ibu pun tahu karena itu adalah rutinitas bulanan yang biasa terjadi kepada ibu-ibu semua. Paslun aqallul haidi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Aqallut tuhri bainal haidatain aqallu tuhri bainal haidatain khamsata asyara yauman wa ghalibuhu arba'atu wa ishruna yauman aw thalathatu wa ishruna yauman wala hadda li aktsarihi. Di sini kita akan membahas tentang masalah haid dulu. Haid itu adalah darah yang keluar dari bagian kemaluan perempuan. Jadi darah yang keluar dari bagian kemaluan perempuan itu ada 3 macam. Ya, kita bahas dari sana dulu. Darah yang keluar dari bagian kewanitaan itu ada 3 macam. Satu, ada yang disebut darah haid. 2, ada yang disebut darah nifas. 3, ada yang disebut dengan istihadhah, yaitu darah penyakit. Nah, sekarang apa tanda-tandanya? Gini, tanda darah haid, ya, itu adalah darah haid. Maka tanda darah haid itu warnanya hitam, merah kehitam-hitaman. Dari warna saja sudah beda. Ya, warna bahwa itu adalah darah haid, warnanya merah kehitam-hitaman, merah pekat. Kemudian yang kedua, rasanya keluar haid itu terutama untuk gadis itu sakit. Ya, jadi keluar itu sakit, terutama untuk gadis. Kemudian yang ketiga, sifat darahnya itu panas. Jadi warna darahnya adalah hitam, merah pekat atau kehitam-hitaman. Kemudian yang kedua, rasanya itu sakit, terutama untuk gadis. Kemudian yang ketiga,
Ya, warnanya hitam, rasanya sakit, sifat darahnya itu ahrok, panas. Bahkan ada salah satu ulama yang meneliti ahroknya, panasnya darah haid ketika awal mula darah haid, keluarnya darah haid, itu panas itu darah haid pertama, tetesan pertama darah haid, tempelkan ke kain, jangan dicuci, biarkan lama, itu kain akan rapuh karena sifat darah haid tersebut. Beda dengan darah biasa. Begitu. Kemudian keluarnya darah haid itu dari perempuan yang sudah masuk pada usia minimal 9 tahun. Ya. Jadi tanda darah haid warnanya merah kehitam-hitaman, rasanya sakit terutama untuk gadis, kemudian sifat darahnya itu panas maka nimbulin rasa sakit. Kemudian tidak setiap gadis, tidak setiap perempuan keluar darah haid, karena mula darah haid adalah minimal usia perempuan 9 tahun. Nah, kemudian yang kedua, darah nipas. Tanda-tanda nipas. Kapan keluar darah nipas? Darah nipas keluar adalah setelah melahirkan. Jadi darah nipas itu keluar setelah melahirkan. Ya, jadi beres melahirkan, ya, kemudian nanti beberapa saat baru ada darah, itu disebut darah nipas, darah kotoran. Nah, sekarang sebelum kita membahas istihadah, tadi sifat darah. Darah haid itu bukan hanya keluar dari bagian kewanitaannya, tetapi bagian kewanitaan min aqsar rahmi. Ya, diulang. Darah haid itu keluar dari bagian kewanitaan itu min aqsar rahmi, dari rahim yang paling dalam. Dari rahim yang paling dalam. Itu darah haid. Darah nipas sama, keluar dari aqsar rahmi, itu darah kotoran sehabis mengandung. Min aqsar rahmi. Berarti kalau ada seorang perempuan keluar darah bukan min aqsar rahmi, bukan dari rahim yang paling dalam, ya, dan juga bukan waktu yang biasa keluar darah, yaitu waktu yang biasa lumrah waktunya haid, juga bukan keluar darah setelah melahirkan, kemungkinan besar itu adalah darah istihadah. Maka disebut darah penyakit, karena keluar darahnya itu bukan dari rahim yang paling dalam, tapi dari rahim luar, tapi dari bagian kewanitaan yang luarnya. Nah, itu darah istihadah. Warnanya pun beda. Kalau darah istihadah biasanya segar, merahnya itu. Beda dengan darah haid. Oke, itu sifat-sifat darah. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Sekarang aqallul haid. Paling sedikitnya haid. Ya. Paling sedikitnya haid itu adalah yaumun walailatun. Sehari semalam. 24 jam keluar darah dari bagian kewanitaan. Apakah 24 jam itu keluar darah terus-terusan? Tidak mungkin. Selama 24 jam keluar ngalir darah terus-terusan, tidak mungkin.
Tetapi ada saahnya, contoh 24 jam. Mulai haid jam 7, kelihatan jam 7 haid, darah tidak ada lagi. Kemudian jam 8, lihat lagi ada lagi darah, berarti 1, 2. Nanti lihat lagi jam 9, oh ada lagi darah 3. Terus darahnya tidak ngalir bagaikan air, tidak. Satu saat jam 7 ada, nanti tidak ada lagi. Jam 8 ada lagi keluar darahnya. Jam 9 nanti ada lagi keluar darahnya, gitu. Itu jadi dihitung jam 8 keluar menit sekian, jam 9 keluar menit sekian, jam 10 keluar menit sekian, dihitung ada nggak tiap jam keluar? Ada selama 24 jam. Maka dia haidnya adalah yaumun walailatun, sehari semalam. Cuman rata-rata kalau haid sehari semalam yang bingung ngitung waktu malamnya. Sedangkan waktu malam tidur lelap, tidak mungkin bisa kehitung. Ini keluar darah jam berapa lah, gak kerasa. Gak tahu saking lelapnya tidur. Nah itu yang bingung. Kalau darahnya haidnya sehari semalam. Wa ghalibuhu, kebiasaan waktu haid itu adalah situn aw sab'un. Biasanya haid itu adalah waktunya yang ghalib, yang normal itu adalah 6 atau 7 hari. Ya. Jadi biasanya haid itu yang normal adalah 6 atau 7 hari. Jadi selama 6 hari atau selama 7 hari. Wa illam tattasil ad-dima lakin balago majmu'uha qadra yaumin wa lailatin. Meskipun tidak itisol keluar darahnya. Maksudnya apa tidak itisol? Dalam 6 hari. Dalam 6 hari. Satu harinya itu ada hari pertama itu jam 7 keluar. Jam 7 pagi keluar. Jam 5 sore keluar lagi. Jam 8 malam keluar lagi. Jam 10 keluar lagi. Gitu kan? Atau bahkan ada. Ya jam 10 keluar lagi. Jadi sehari berapa kali keluar? Oh sehari itu ada 5 jam keluar. Hari pertama. Hari kedua. Hari kedua mah banyak. Ada 10 jamnya hari kedua. Hitung 15 jam berarti. Hari ketiga ada berapa jam? Hari ketiga perkiraan ada 3 jam. Terus. Nah sampai 6 hari kira-kira saya keluar darah tuh ada nggak qadra lailah wa yaumin? Ada nggak ukuran 24 jam? Ada lah perkiraan selama 6 hari teh dikira-kira keluar darah ukurannya ada, kalau dihitung jam ada 24 jam. Maka itu darah haid. Atau bahkan bisa hari pertama banyak keluar darahnya sering. Hari kedua pun sering keluar darahnya banyak. Hari ketiga tidak ada darah sama sekali. Tidak ada darah sama sekali. Nanti hari keempat ada lagi darah. Hari keempat, hari kelima ada lagi darah. Hari keenam ada darah. Hari ketujuh tidak ada darah sama sekali. Bisa seperti itu. Diperkirakan hari ke-1, kedua, kemudian ketiga tidak ada darah, hari keempat muncul lagi 4, 5, 6, dikira-kirakan ada nggak itu 24 jam kira-kiraan? Ada, kalau dikira-kirakan ada 24 jam, maka itu darah haid. Atau bahkan ada hari pertama keluar, hari kedua keluar, hari ketiga, keempat tidak keluar. Hari kelima keluar lagi, hari keenam keluar lagi, hari ketujuh keluar lagi. Gitu kan, hari ketujuh keluar lagi, hari ke-8 tidak ada, ke-9 tidak ada. Maka dikira-kirakan ada nggak darahnya itu ukuran 24 jam? Ada, maka itu termasuk darah haid. Jadi mau itisol mau tidak itisol, tiap hari, kalau itisol tiap hari ada, hari ke-1 keluar darah, hari kedua keluar darah, hari ketiga keluar darah, hari keempat keluar darah, hari kelima keluar darah, hari keenam keluar darah, hari ketujuh tidak ada. Itu disebut itisol, keluar darahnya.
Ada yang tidak itisol seperti tadi, hari kedua, hari ke-1, kedua keluar darah. Hari ketiga tidak keluar darah, hari keempat keluar lagi, kelima, keenam keluar lagi. Itu tidak itisol, sabab hari ketiga dia tidak keluar 24 jam, tidak keluar darah. Atau bahkan hari ke-1, kedua keluar, ketiga, keempat tidak keluar, hari kelima, keenam keluar lagi. Itu pun tidak itisol, disebut infisol. Gitu. Ya, tidak nyambung. Ya, karena terhalang oleh hari ke-1 dan hari ketiga dan hari keempat. Terhalang oleh hari ketiga. Nah, baik itisol, baik nyambung. Ya, dari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu keluar darah. Ataupun tidak nyambung, hari ke-1, kedua keluar, ketiga tidak, keempat, kelima keluar lagi. Tidak nyambung. Maka kalau dikira-kirakan itu ada 24 jam, maka itu disebut darah haid. Kemudian wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Paling banyak waktu haid itu adalah 15 hari 15 malam. Haid 15 hari 15 malam. Sama itu. Waktunya haid, kamu haid berapa hari? Sama haid biasanya 15 hari. Nah, 15 hari itu sama. Baik itu ittisal, nyambung, ataupun infisal, tidak nyambung. Gambaran 15 hari yang nyambung bagaimana? Tiap hari ada darah. Dari mulai hari ke-1 sampai hari ke-15 itu darah ada tiap hari itu. Ada keluar darah. Maka itu disebut ittisal. Ataupun tidak nyambung, infisal disebutnya. Mana hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 ada darah. 9, 10, 11 tidak ada darah. Nanti 12, 13 ada lagi darah. Itu infisal. Atau bahkan kurang dari 24 jam. Dari sehari semalam. Tadi dari hari 1 sampai hari ke-8 ada darah. Hari ke-9 tidak ada. Hari ke-10 ada lagi. 11 tidak ada. 12 ada lagi. 13 tidak ada. 14 ada lagi. Itu pun disebut infisal. Atau ada yang lama gitu. Infisal. Nah, ya, mau ittisal, mau infisal, selama 15 hari ada darah. Kalau dikira-kirakan itu ada gak 24 jam selama 15 hari teh? Ada, ukuran lah keluar darah 24 jaman mah, maka itu disebut darah haid. Disebut darah haid. Nah, wa in zada ala khamsati asyara yauman. Jika darah itu lebih daripada batasan maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam, maka itu disebut darah istihadah. Dihitung, saya teh haidnya sudah 15 hari ini teh. Hari Ahad ini teh adalah hari ke-15. Masih ada darah. Hari Senin masih ada darah. Selasa masih ada darah. Oh, berarti hari Ahad itu adalah darah haid. Batasan terakhirnya karena hari Ahad itu adalah 15 hari. Hari Senin berarti awal dia istihadah. Senin awal dia istihadah. Selasa istihadah. Reboknya ada lagi darah, itu disebut darah istihadah. Begitu. Apa bedanya darah haid dengan darah istihadah? Apa bedanya kewajiban darah haid dan istihadah? Beda. Kalau darah haid mah selama masa haid, baik masa haidnya 24 jam ataupun masa haidnya 6 atau 7 hari ataupun masa haidnya 15 hari, maka keharusan dia maka dia tidak diwajibkan sholat. Jadi selama itu selama haid tidak ada tuntutan untuk sholat. Rukhsah fiddin, rukhsah minaddin. Tidak ada keharusan dia untuk sholat selama masa haid.
otomatis selama masa haid tidak ada keharusan untuk sholat, maka larangan untuk seorang perempuan, ibu-ibu yang sedang dalam haid, haram hukumnya untuk menyerahkan diri kepada suami. Ya, selama masa haid haram hukumnya menyerahkan diri kepada suami. Berarti haram hukumnya melaksanakan hubungan suami istri dalam masa haid. Haram. Saking haram, maka kalau dalam masa haid melaksanakan hubungan suami istri, maka didenda, dihukum oleh agama harus kifarat dengan membayar kifarat 1 dinar. Jadi melaksanakan hubungan suami istri dalam masa haid harus kifarat. Kifaratnya adalah harus menyedekahkan kepada fakir miskin sebanyak uang 1 dinar. 1 dinar kalau di emas kita kan adalah 4 gram emas murni. Kalau emas murni, emas antam 1 gramnya 1 juta, berarti dia harus kifarat dengan uang 4 juta. Kalau emas murni 900.000, berarti dia harus kifarat berapa? 9 kali 4. 36 ya, 3.600.000 harus kifaratnya. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Padahal istri sendiri, tapi sedang haid, harus kifarat. Masya Allah ya Rahman. Bagaimana kalau saya melaksanakan hubungan suami istri, San? Dalam masa haid? Enggak, sudah beres haid. Sudah tidak ada haid lagi, sudah beres haid. Tapi saya belum mandi besar. Jadi seorang ibu melaksanakan hubungan suami istri dengan suaminya, sudah beres masa haid tapi belum mandi besar, maka kifaratnya adalah nisfu dinar, setengah dinar. Berarti kalau 1 dinarnya adalah 4 gram, setengahnya 2 gram. 1 gram kalau dinisbatkan 1 juta, berarti kifarat sedekah dengan 2 juta uang kepada fakir miskin. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini makanya agama melarang. Sedang haid tidak ada keharusan untuk sholat. Sedang haid haram hukumnya untuk melaksanakan hubungan suami istri. Jadi paling lama haid 15 hari. Lewat 15 hari maka disebut istihadhah. Nah, dalam masa istihadhah ini seorang perempuan ketika dia dalam masa istihadhah keluar darahnya lewat 15 hari, maka dia wajib sholat. Jadi di hari ke-16-nya adus, mandi besar, kemudian dia wajib sholat. Meskipun keluar darah wajib sholat. Kalau dia ada kewajiban tuntutan dari agama wajib sholat, apakah boleh dalam istihadhah melaksanakan hubungan suami istri? Boleh, agama membolehkan. Hatta ketika melaksanakan hubungan suami istrinya ada darah. Jadi ketika sedang berhubungan suami istri ada darah, boleh, tidak jadi masalah asal darahnya darah istihadhah, bukan darah haid. Gitu. Walahadda. Kemudian sekarang aqallut tuhri bainal haidhatain 15 yauman, jelas. Berarti sekarang kita zaman suci. Bagaimana zaman suci? Zaman suci kalau haidnya 24 jam, berarti zaman sucinya sekitar 28 atau 29 hari. Kalau haidnya 6 hari atau 7 hari, maka masa sucinya 23 atau 24 hari. Kalau haidnya 15 hari, maka masa sucinya adalah 15 hari. Begitu, tergantung masa haid. Masa haidnya berapa hari, berarti masa sucinya sisanya. Walahadda li aktsarihi, dan batasan masa suci tidak ada batasannya. Kemungkinan besar bisa saja seorang perempuan ya haid 6 hari, sucinya sampai 3 bulan. Bisa saja. Atau bisa saja dia tidak haid lama padahal masih masa produktif.
masih masa produktif, tidak haid lama sampai 6 bulan, bisa saja. Apakah hamil? Tidak hamil. Dan dari KB, mohon maaf. Dia di KB, KB-nya KB suntik. Di KB suntik sehingga haid 6 hari, setelah haid tidak haid lagi. Dia masa suci berapa bulan? Sampai 3 bulan tidak haid lagi. Maka wala hadda li aktsari, tidak ada batasan untuk masa suci. Bisa 3 bulan, bisa 1 tahun masa suci mah. Nah, gitu kan ya. Sekarang aqallun nipas, paling sedikitnya nipas. Berapa sih paling sedikitnya nipas? Majatan. Paling sedikit nipas hanya 1 waktu keluar darah. Keluar darah, seret keluar darah, tidak ada yang keluar, sama sekali tidak keluar, maka itu majatan. Hanya 1 waktu keluar darah, kesananya tidak ada keluar darah, itu paling sedikitnya nipas. Lahdotan. Kemudian wagolibuhu, kebiasaan seorang ibu kalau sudah melahirkan, keluar darah nipasnya berapa? Arba'una yauman, 40 hari. Wa aksaruhu, paling banyaknya berapa? Situna yauman, 60 hari. Jadi paling sedikitnya majatan. Seperti Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala, habis melahirkan, keluar darah nifas, maka melahirkannya qoblal ghurub, keluar nifasnya ba'dal ghurub, berarti Sayyidatuna Fatimah wajib melaksanakan sholat maghrib pada waktu itu. Padahal dia melahirkan jam 5 sore, beres nipasnya jam 7 atau setengah 7, masih ada waktu maghrib, maka Sayyidatuna Fatimah wajib melaksanakan sholat maghrib. Qoblal ghurub, beliau melahirkan, ba'dal ghurub, beliau suci daripada nipas, wajib melaksanakan sholat maghrib. Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala. Majatan, sebentar. Wa ghalibu arba'una, kebiasaan 40 hari. Paling banyak 60 hari. Bagaimana dengan sekarang? Mohon maaf, pada kasus sekarang. Sekarang biasanya kalau sekarang biasanya hari pertama sampai 15 hari nipas, hari pertama sampai hari 15 atau sampai hari 10, hari pertama sampai hari 10 atau sampai hari 15 itu keluar darah banyak. Keluar darah banyak. Hari ke-20 tidak ada lagi darah. 20 tidak ada. Hari 30 pun tidak ada. Hari 40 tidak ada. Maka kalau hari 41, hari 42 tidak ada darah, maka masa nipasnya 40 hari. Tadi hari ke-1 sampai 15 banyak darah. 16 ada sedikit, 17 sedikit, 20 tidak ada lagi darah. 30 tidak ada darah. 40 tidak ada darah. 42 ada darah sedikit. Masih nipas. 43 ada darah, 50 tidak ada darah. 53 ada lagi darah. Maka dia nisbat haidnya adalah 60 hari. Begitu, ya. Karena sekarang ada obat, jadi pas hari ke-1, kedua hari ke-1 sampai 10 atau 15 biasa banyak darah. Hari ke-20 sudah tidak lagi darah. Meskipun hari ke-20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai 30 sampai 40 tidak lagi darah, nanti 41, 42 ada lagi darah, maka nisbat nipasnya adalah 60 hari. Tidak wajib sholat selama 60 hari itu. Dan larangan untuk melaksanakan hubungan suami istri selama 60 hari itu. Larangannya itu adalah 1 ke tempatnya itu. Kalau hanya untuk bersenggama lainnya diperbolehkan, asal jangan 1. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan haid, nifas dan istihadhah, masa haid, masa nifas, masa istihadhah. Mudah-mudahan siaran tayangan Sinyal Islam Indonesia ini ya bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa ngambil istifadah ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga mudah-mudahan acara ini semakin berkah, kita yang menonton semakin berkah, yang mengisinya pun semuanya semakin Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.